Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله المصطفى الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك شهيد. Segenap jemaah sholat Jumat Masjid Geraha Sulfiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang ada pada diri kita ini, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua fasilitas hidup kita, informasi tentang hal-hal yang membahagiakan kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kita sedalam-dalamnya dengan penuh kesadaran, sehingga memunculkan satu kekuatan rohani untuk mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tak lupa kita sampaikan sholawat dan iring salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Dan harus kita sadari kita ini hidup di zaman akhir zaman. Mudah-mudahan bisa kita sikapi sebaik-baiknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi kita. Oleh karena itu, lewat mimbar yang berbahagia ini, nanti menyampaikan wasiat, marilah kita wujudkan takwa itu secara nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dengan penuh kesadaran bahwa kehadiran kita di muka bumi ini semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku sekaligus sebagai fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Jadi kita sadari betul, kita garis bawahi, kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jariyah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Jadi ibadah ini adalah seluruh hidup dan kehidupan kita ini adalah harus kita arahkan agar bernilai ibadah, baik yang namanya ibadah khusyuk maupun ibadah amah. Ibadah amah sudah ada tuntunannya dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Ibadah khusyuk maksudnya sudah ada tuntunannya jelas, jangan ditambah, jangan dikurang. Adapun ibadah amah adalah berupa kebaikan-kebaikan yang umum yang disepakati oleh manusia, ya. Dan hanya didasari niat lillahi ta'ala. Dalam Allah, saya sampaikan khutbah dengan judul beribadah karena semata-mata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, jadi motivasi seseorang beribadah itu beragam. Ada kalau bagi pelajar itu supaya mudah mengikuti ujian lalu lulus dengan angka yang memuaskan, nilai yang memuaskan. Ada juga kalau bagi pedagang itu bagaimana dengan ibadahnya, sholat duha misalnya, bersedekah, ingin mendapatkan banyak ganti dari Allah berlipat-lipat. Kita keluarkan zakat supaya diganti 700 kali lipat dan lain-lain. Tapi sebetulnya ibadah yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali dan dua imam yang lain, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan teman-teman yang satu lagi, ya, saya lupa, bahwa ibadah dalam levelnya yang paling tinggi itu adalah ibadah karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah orang itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu
di dalam penerapan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat bagaimana perilaku Nabi dari ibadah itu sebagai uswah yang penting. Ambillah kita lihat contoh ketika Nabi itu sholat lain, sampai begitu rutin beliau untuk sholat malam, sehingga suatu saat Aisyah ini mencari Nabi, mana Nabi? Akhirnya dia, karena mungkin saat itu gelap, meraba-raba, ternyata Nabi sedang berdiri khusyuk menegakkan sholat tahajud. Dia raba kakinya, mengeras. Ada yang bilang bengkak kakinya karena lama yang berdiri. Sehingga Aisyah pada saat itu menyampaikan satu semacam pertanyaan. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atas daru hada, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai sedemikian rupa ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang sudah nampak, maupun yang akan datang. Kemudian Nabi menjawab, faqala ya Aisyah, afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, apakah bukan semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Nabi dalam kondisi sedemikian rupa itu, sampai bengkak kakinya, sampai rela mengorbankan rasa kantuknya berdiri lama itu, untuk membuktikan beliau itu sebagai abad dan syakura yang semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berkumpul, saya katakan tadi, Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu lagi Imam Ibnu Rajab Al-Hajari, dan lainnya mengklasifikasikan ibadah yang didasari rasa syukur ini adalah ibadah dalam tahapan level yang paling tinggi. Jadi jauh daripada ibadah-ibadah seperti pedagang tadi, seperti pelajar atau seperti pengantin baru yang ingin segera punya anak ketika bersedekah. Setelah kita baca lebih jauh, ternyata nabi-nabi atau generasi sebelum mereka itu seperti itu, terutama generasi yang hadir setelah Nabi. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyata man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Yang artinya anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh, maksudnya sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi mereka itu sampai digelari dengan abad dan syakura. Jamaah yang berkumpuh, ada salah satu kisah di zaman Nabi seperti yang dikutip oleh seorang penulis, mengatakan bahwa ketika beliau melewati rumah salah seorang sahabat, terdengar dalam rumah itu zikir Alhamdulillah. Itu terus sehari lewat demikian, kemudian besok lagi lewat begitu terus, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tidak ada yang lain. Akhirnya sahabat ini penasaran, minta izin masuk rumah. Setelah dia masuk, ternyata dia kaget. Orang itu ternyata lumpuh total. Seluruh tubuhnya itu sudah mati rasa, tidak ada yang berfungsi kecuali hanya lidah belakang. Kemudian sahabat ini bertanya, wahai fulan, ku dengar saban hari, saban waktu sepanjang masa kamu berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Apa sebabnya? Wahai fulan, kamu tidak melihat tubuh saya sudah tidak berfungsi. Hanya satu-satunya yang berfungsi adalah lidah saya yang bisa mengucapkan zikir Alhamdulillah. Itulah sebabnya saya perbanyak mengucapkan Alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita bahwa lidah saya ini tidak sia-sia, artinya masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah yang berkumpul, tatkala Nabi
dihadiahi susu murni, alangkah senangnya beliau, karena mungkin rasa haus hanya dia begitu dikasih meminum dengan istilahnya dengan lahapnya. Tapi tiba-tiba terkagetkan dengan sikap beliau yang tiba-tiba berhenti sebelum tegukan pertama selesai. Lalu sahabat yang melihatnya kaget. Wahai Rasulullah, bukankah kamu menikmati sekali susu? Kenapa berhenti? Baru tegukan pertama sudah berhenti. Kemudian Nabi menjawab, wahai sahabatku, ketika saya menikmati susu ini, saya teringat firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bukan itu maksudnya, surat At-Takasur ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Jamaah rahimahullah, itu yang dikhawatirkan Nabi, menikmati susu yang sangat lezat. Ini sampai mengingat ayat yang diturunkan oleh Allah dalam surat At-Takasur tersebut. Khawatir jangan-jangan beliau tidak bisa mempertanggungjawab. Itu Nabi. Jamaah yang bagaimana dengan kita? Kita bandingkan diri kita, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih banyak daripada Nabi. Nikmat berkeluarga, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat profesi, titel, gaji, fasilitas hidup banyak sekali. Seyogianya dan semestinya kita harus lebih bersyukur daripada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam hidupnya Rasulullah itu, seolah-olah dunia ini bukan tempat yang ideal buat dia. Karena apa? Ujiannya begitu berat. Bayangkan saja siapa yang dimusuhi oleh kaumnya yang belum sadar menerima agama pada saat itu, sampai pedang itu mengelilingi rumahnya, yang yang terhunus dipegang oleh para pemuda tiap suku, menunggu beliau hijrah keluar. Padahal pada saat itu beliau sudah hijrah. Tapi demikian gambaran betapa Nabi itu dimusuh sampai sedemikian rupa. Mau dibunuh dengan pedang yang banyak itu, dihujani dengan pedang. Kemudian mau diracuni makanannya, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi. Belum lagi beliau itu sudah yatim dari kecil. Anak-anak beliau lebih dulu meninggal daripada beliau menguburkan 6 orang anak. Ini bagaimana ini? Penderita yang tidak ada akhir kalau menurut versi manusia biasa. Tapi bagi Nabi itu adalah hal yang luar biasa. Itu khusus untuk Nabi. Jemaah Allah. Dan bagi kita, marilah dengan melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak tersebut, mari kita lebih tinggi lagi rasa syukur kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita lewat lisan kita, lewat perbuatan kita, dan lewat ekspresi diri kita yang membuktikan keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Karena seandainya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kita syukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam kita dengan azab yang sangat. Tapi kalau seandainya kita pandai bersyukur, Allah memberikan apresiasi dengan memberinya balasan yang berlipat-lipat ganda. Hal ini kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini sudah sangat jelas ayat ini.
Jadi bagi kita tidak ada sikon apapun, baik atau buruk, tetap kita syukuri. Makanya ada zikir dari Nabi ketika dia mendapat nikmat, nikmat yang berupa jasa ataupun berupa materi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Begitu rasa syukur beliau dalam lisan. Belum lagi dalam perbuatannya, tapi dalam ibadahnya sungguh begitu luar biasa. Tetapi ketika beliau mendapatkan hal yang buruk berupa ujian, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Jadi hal yang tidak mengenakan ataupun yang membuat dia sakit atau tetap alhamdulillah. Allah. Jadi itulah yang barangkali perlu kita tauladani dalam kehidupan kita sebagai umat yang diwariskan oleh Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi. Oleh karena itu untuk meningkatkan rasa syukur kita ini salah satu tipsnya adalah kita dalam memandang nikmat hidup jangan lihat ke atas. Kata Nabi, saya ambilnya dikutip di sini. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah siapa yang di bawah kalian dalam hal kenikmatan, dalam hal ilmu, dalam hal harta, dalam hal ketenaran, profesi dan lain. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang di atas kamu. Fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Yang artinya karena hal itu lebih patut menjadikan kalian tidak mengingkari nikmat Allah atas kalian. Jadi kalau kita melihat sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi, melihat hal-hal kenikmatan dunia, mengukur diri kita dengan orang yang di bawah kita. Tapi kalau hal-hal dunia tidak boleh kita ukur dengan orang yang di atas kita. Tetapi kalau hal-hal yang berupa prestasi ilmu, kemudian amal atau ibadah, itu kita lihat orang yang di atas kita dalam hal amal. Tapi kalau dalam hal materi, hal-hal yang merupakan kenikmatan dunia ini, kita lihat yang di bawah kita. Jamaah Allah, ada dua ada dua kategori rasa syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Karena itu adalah hal yang diberitakan oleh Nabi kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi jamaah Allah, itulah barangkali untuk mengisi yang singkat ini. Mudah-mudahan kita fokus pada motivasi Allah menciptakan kita adalah semata-mata untuk mengerti beribadah kepada Allah dan cara beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena rasa syukur sehingga menjadi abadan syakura. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'ada wa nasra abdah wa 'abda bidahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairat وافتح لنا من الخير كل مكان. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد ومحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masuk kita berdoa kepada Allah.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويغفر الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هون علينا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب حسابا يسيرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرا عزيزا. اللهم ألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وادفعهم عن البلاء والوباء وارفع شهر المنكر والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدهم الخاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.